warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arino Paldi ingin menjelaskan pengertian dari perbankan syariah. Yang pertama ada pengertian bank dan perbankan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menata laksanakan kegiatan usahanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertiannya perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah atau yang dinamakan UUS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lagi ada landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah itu ada dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Yang pertama, dasar hukum normatif itu ada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran itu kata doroba atau sebagai akar kata mudorobah digunakan sebanyak 58 kali pada surah Al-Baqarah ayat 273, yang artinya berikanlah kepada orang-orang fakir yang terlihat di jalan Allah mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Ada juga Al-Imran ayat 156 dan juga Al-Mujamil ayat 20 dan lain-lain. Adapun dasar hukum dari hadis, Nabi dan beberapa sahabat terlibat dalam perseroan mudharabah seperti pada hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 kitab At-Tijarah. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Ada lagi hadis riwayat Tabrani diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada hukumnya dari ijma, para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Adapun kias mudharabah dikiaskan kepada al-musyarakah, menyuruh seseorang untuk mengelola kebun mudharabah dengan pendekatan kemaslahatan memenuhi kebutuhan manusia baik yang kaya dan miskin. Adapun dasar hukum formal merupakan ketentuan yang telah melalui proses positivisasi atau formalisasi oleh negara melalui lembaga legislatif dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap perbankan Indonesia dan OJK sebagai lembaga yang mengembangkan sektor perbankan. Dasar hukum formal ada Pancasila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, ada Undang-Undang 1945 pasal 29, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Adapun lagi dasar hukum formal KUH Perdata pasal 1338, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. PBI nomor 624 PBI 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ada Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan, memberi peluang untuk membuka bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Indonesia masuk ke era dual banking system, di mana bank dengan prinsip bagi hasil dan bank konvensional secara bersama-sama mendukung pembangunan perekonomian nasional. Adapun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dimungkinkan untuk membuka unit usaha syariah juga.
Ada lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perizinan dan pengaturan perbankan syariah, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, penyelesaian sengketa, pembentukan komite perbankan syariah dan lain-lain. Adapun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan mandat kepada OJK untuk pengembangan sektor pembangunan syariah. Dan lagi ada konsep dasar perbankan syariah di Indonesia. Muamalah dalam Islam itu adalah Islam, syariah dan fikih. Syariahnya adalah ibadah dan muamalah. Fikihnya adalah ibadah itu tafsir ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah. Yang kedua, muamalah tafsir ulama atas perintah dan larangan dalam muamalah. Konsep pemilikan harta dalam Islam, setiap manusia memerlukan harta mencukupi kebutuhan kehidupannya. Usaha untuk memperoleh harta dengan bekerja, salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja, khusus yang memiliki tanggungan. Bekerja salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta. Sebab kepemilikan individu dalam Islam yang pertama adalah bekerja. Jenis kepemilikan dalam Islam, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Perbankan syariah sebagai manifesti ekonomi Islam itu dimaksud diperlukan lembaga yang mengatur harta dan uang. Lembaga keuangan menggerakkan aktivitas ekonomi. Efektivitas perbankan syariah memerlukan hukum pasti atau positif. Pilar pokok ajaran Islam yang harus ditetapkan dalam perbankan syariah itu ada akidah atau prinsip kehati-hatian, ada syariah, akad-akad transaksi, ada akhlak yaitu pelayanan. Konsep kegiatan ekonomi adalah sainutu, spekulasi dan perjudian, harta harus berputar, ada bekerja sebagai ibadah dan wajib dilakukan. Yang keempat ada transparan dan adil, pencatatan dalam setiap transaksi, ada zakat sebagai instrumen penyisihan harta dan riba diharamkan. Adapun aktivitas hukum perbankan syariah adalah perbankan syariah agar dapat berlaku dan berjalan efektif, maka yang pertama ada hukum harus bersikap tetap. Yang kedua ada hukum yang baru diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga hukum yang baru tidak saling bertentangan satu sama lain. Yang keempat tidak berlaku surut. Yang kelima hukum yang baru mengandung nilai filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang keenam dihindari terlalu sering perubahan hukum dan memperhatikan budaya hukum masyarakat dalam penerapan. Yang ketujuh dibuat secara tertulis oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Jadi itu saja konsep dasar perbankan syariah di Indonesia. Sini saya akan menjelaskan evolusi undang-undang dalam perkembangan hukum perbankan syariah. Perkembangan regulasi perbankan di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Yang kedua ada deregulasi 1 Juni 1983, ada Pakto tahun 1988, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ada periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 itu dijelaskan dengan perbankan di Indonesia muncul masa penjajahan Belanda. Yang kedua, Dejavase Bank NP tanggal 10 Oktober 1827 muncullah Undang-Undang Dejavase Bank WET 1872, dan ada masa kemerdekaan Dejavase Bank menjadi Bank Indonesia di tahun 1951 dan jadilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Yang isinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 itu adalah pengaturan mengenai pengertian kredit. Ada usaha perbankan yang ada pada masa itu. Perbankan konvensional operasionalnya menggunakan sistem kredit dan tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa mengambil bunga, dan tidak mungkin juga perbankan syariah untuk didirikan pada masa itu. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak. Dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan pasal 13 huruf C. Ada periode deregulasi 1 Juni 1983. Bank Indonesia memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga kredit dan penghimpunan dana.
Yang kedua ada penghapusan pagu kredit dan sistem kredit selektif disertai dengan subsidi bunga. Yang ketiga ada menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan menyebabkan kondisi perbankan tidak bisa memobilisasi dengan dananya dengan baik. Ada pengertian dari Pakto yang 1998 tadi, izin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR dipermudah dengan syarat modal ringan. Bank Indonesia mengizinkan patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional dengan komposisi kepemilikan asing memiliki 80% dan minimal 15%. Ada dari dampak Pakto 1998, pemerintah memberikan kemudahan membuka kantor bank. Ada peraturan yang memberikan kepastian hukum, ada jumlah bank swasta bertambah banyak. Itu saja. Dan ada lagi sampai ke periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di situ memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh perbankan. Dan dilanjutkan lagi di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pasal 6 huruf M disebutkan bahwa usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Ada lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sampai ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di sana ada menjamin kepastian hukum tentang perbankan syariah, ada mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun unit usaha syariah. Sampai di kandungan Undang-Undang tahun 2008 sampai ke patuan syariah, MUI, dan DPS. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbankan syariah. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.